お姉ちゃんが来た。Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Masih melanjutkan cerita manga Eyeshield 21, di mana saat itu pada chapter 274, tim Daemon baru saja berhasil mengalahkan tim Hakusho dan menjadi juara pada gelaran turnamen Kanto. Dan dengan telah menjuarai turnamen tersebut, maka secara otomatis tim Daemon akan melaju ke turnamen Christmas Ball untuk menghadapi tim Taikoku dari wilayah barat, yang mana nantinya pemenang dari pertandingan tersebut akan dinobatkan sebagai juara nasional. Well, tanpa menunggu waktu lama, sebelum kita lanjutkan ceritanya, pasang dulu sabuk pengaman dan segera bunyikan tombol loncengnya. Dalam rangka merayakan keberhasilannya menjuarai turnamen Kanto, saat ini tim Daemon tengah mengadakan suatu pesta kemenangan di atas sebuah kapal pesiar. Namun di saat orang-orang lain tengah asik menikmati kemeriahan, di sisi lain Sena tampaknya malah fokus memikirkan lawan yang akan mereka hadapi di turnamen Christmas Ball nanti, yang mana katanya Eyeshield 21 yang asli tergabung dalam klub SMA tersebut. Hingga setelah pesta berakhir, Sena pun memutuskan untuk pergi ke Osaka guna mencari tahu tentang tim football SMA Taikoku secara langsung. Lalu keesokan harinya, Sena yang berangkat bersama Monta dan Suzuna akhirnya sampai di SMA Taikoku. Di sana mereka pun bertemu dengan para pemain tim football Taikoku yang diantaranya yaitu Karin, Yamato dan juga Hera, yang mana masing-masing dari mereka merupakan quarterback, running back serta kapten dari tim Taikoku. Kemudian setelah berbincang dan diajak berkeliling, akhirnya dari sini Sena pun tahu bahwa tim football SMA Taikoku adalah tim yang diisi oleh para pemain yang luar biasa. Bagaimana tidak, di dalam tim football ini terdapat lebih dari 200 anggota yang dibagi ke dalam 6 string. Dari yang terlemah, string ke-6 sampai dengan string paling kuat yaitu string pertama. Setiap anggota ini nantinya akan mendapat ranking berdasarkan kemampuannya. Semakin tinggi rankingnya, maka semakin besar kesempatannya untuk mencapai string pertama. Selain dari hasil seleksi, tim ini juga banyak mendapatkan pemain berkualitas dari hasil merekrut para pemain hebat. Contohnya seperti Ibarada yang kini menjadi anggota tim Taikoku setelah dirinya hengkang dari Bando Spider. Dengan seleksi yang begitu ketat serta banyak pemain hebat berkumpul, maka tidak heran jika tim football SMA ini selalu menjadi tim football terbaik nasional setiap tahun. Apalagi saat ini terdapat 2S yang sangat berbakat. Mereka adalah Takeru Yamato dan juga Taka Honjo. Saking berbakatnya, mereka berdua ini dikatakan mampu mencapai string pertama hanya dalam waktu 1 hari saja. Dan yang paling mengejutkan dari mereka ini adalah tentang identitas aslinya. Karena ternyata Takeru Yamato yang berdiri di hadapan Sena saat ini adalah Eyeshield 21 yang asli. Sementara Taka Honjo yang seorang receiver ternyata merupakan anak dari pemain baseball terkenal yaitu Senshu Honjo. Kebenaran yang sangat mengejutkan ini pun sontak membuat Sena dan Monta terkejut. Terlebih Monta yang benar-benar tidak menyangka bahwa yang akan menjadi rivalnya besok rupanya adalah anak dari seseorang yang dia idolakan. Selain itu, pada momen terungkapnya identitas asli ini, secara mengejutkan Yamato mengatakan pada Sena bahwa pertandingan Christmas Ball nanti akan menjadi pembuktian bagi mereka berdua tentang siapakah yang lebih pantas menyandang gelar Eyeshield 21. Setelah pencarian informasi selesai, Sena, Monta, dan Suzuna kemudian kembali ke Tokyo. Bersamaan dengan telah kembalinya mereka, kini tim Daemon pun mulai berlatih lagi guna mempersiapkan diri menghadapi pertandingan yang akan digelar 3 minggu lagi. Dan khusus pada pelatihan kali ini, secara mengejutkan mereka akan dilatih secara pribadi oleh para pemain andalan dari tim lain. Karena ternyata pada perhelatan turnamen Kanto kemarin, Hiruma telah mengusulkan perjanjian pada setiap tim untuk membantu tim manapun yang akan lolos ke Christmas Ball. Hal ini dilakukan guna merebut dominasi tim wilayah barat yang selama bertahun-tahun selalu menjadi juara. Fenomena ini pun tentunya menjadi hal yang sangat jarang terjadi, di mana para pemain yang tadinya adalah lawan kini saling membantu satu sama lain.
Bisa dilihat saat itu para pemain hebat seperti Shinsei Juro, Gao Kiria, Kaitani Riku dan lain sebagainya dengan semangat membantu para pemain Daemon untuk berkembang lebih kuat. Bahkan tanpa ragu, mereka para pemain hebat ini dengan sukarela memberikan teknik-teknik pribadinya pada para anggota Daemon. Dari sini bisa kita lihat bahwa apa yang direncanakan Hiruma benar-benar sangatlah cerdik. Meskipun dalam keadaan cedera, tapi dirinya tetap mampu memberikan persiapan terbaik bagi seluruh anggota timnya. Akan tetapi dalam pelatihan kali ini, rupanya ada satu orang di antara para pemain Daemon yang terlihat tidak bersemangat. Orang itu adalah Raimon Taro alias Monta. Dirinya masih terpukul akan kenyataan bahwa lawan yang akan dia hadapi nanti adalah anak dari idolanya yaitu Shensu Honjo. Di sisi lain, Sena yang melihat hal itu kemudian mencoba untuk menyemangati Monta. Namun sayangnya, Sena malah membuat Monta marah setelah dirinya tidak sengaja merusak sarung tangan berharga milik Monta. Yang mana akibat dari ini, mereka berdua pun akhirnya terlibat adu pukul dan bertengkar selama beberapa hari. Dalam selang waktu ini, terjadi suatu hal yang sangat mengejutkan, di mana Monta tiba-tiba saja memutuskan untuk keluar dari klub. Di sana Monta merasa pesimis jika harus melawan sosok kuat yang ayahnya dia idolakan. Apalagi setelah sarung tangan hasil pemberian Honjo rusak, tentunya membuat emosi Monta kian memuncak untuk meninggalkan klub. Tapi untung saja, Sena yang tidak menyerah menyemangati Monta akhirnya berhasil meyakinkan Monta untuk berjuang bersama-sama lagi. Saat itu dengan inisiatifnya, Sena memberikan Monta sarung tangan pengganti milik para receiver hebat yang dulu pernah Monta kalahkan. Yang mana berkat apa yang dilakukan Sena ini, akhirnya Monta pun mampu mendapatkan semangatnya kembali. Setelah 3 minggu berlalu, akhirnya pertandingan yang ditunggu-tunggu pun tiba. Saat itu, tepat pada tanggal 25 Desember, Stadium Tokyo yang diselimuti salju telah dipenuhi oleh para penonton yang ingin menyaksikan pertandingan terbaik SMA tahun ini. Karena secara kita tahu, pertandingan yang mempertemukan antara Daemon melawan Taikoku Alexanders ini merupakan pertarungan puncak, yang mana pemenangnya akan meraih gelar juara nasional se-Jepang. Dan kini setelah kedua tim selesai melakukan persiapan, mereka pun lalu memasuki lapangan dan memulai pertandingan. Sebagai pengambil kick-off pertama, tim Daemon mulai melakukan serangan dengan menggunakan sebuah trik. Yang mana berkat trik tersebut, mereka berhasil meloloskan Ishimaru dari para pemain Taikoku. Pada momen ini, kita pun mulai diperlihatkan dengan perkembangan para pemain Daemon, termasuk salah satunya yaitu Ishimaru. Saat itu, Ishimaru yang sebelumnya dilatih oleh Riku, secara mengejutkan mampu menggunakan teknik andalan Riku bernama Rodeo Drive. Yang mana hal ini sontak membuatnya berhasil lolos dari hadangan para pemain Taikoku. Selain Ishimaru, Taki bersama Haha bersaudara pun juga turut menunjukkan kemampuan baru mereka. Dan dengan kemampuan yang telah mereka latih ini, mereka bertiga berhasil membuat Ishimaru lolos dari hadangan. Akan tetapi, kejutan-kejutan yang ditunjukkan oleh Daemon ini ternyata mampu diatasi oleh Yamato. Terlihat hanya dengan gerakan kecil saja, Yamato berhasil menghentikan Ishimaru dengan mudah. Kemudian pada kesempatan berikutnya, tim Daemon kembali melakukan serangan. Kali ini dengan lengan kanannya yang sudah sembuh, Hiruma langsung melakukan lemparan jauh ke arah Monta. Tapi sayang pada saat Monta hampir mendapatkan bola, tiba-tiba saja telah datang Taka yang langsung meraih bolanya terlebih dahulu. Terlihat kala itu dengan lompatan yang seakan melayang di udara, Taka berhasil menangkap bola dan langsung melemparkannya kepada Yamato. Di sisi lain, Yamato yang menerima umpan dari Taka kemudian langsung berlari menerobos pertahanan tim Daemon. Dan dengan kemampuan prediction absolutnya, Yamato pun berhasil mencetak touchdown dan membuat Taikoku unggul dengan skor 7-0. Sedikit menginformasikan bahwa kemampuan prediction absolut milik Yamato ini adalah mampu merealisasikan segala hal yang dia prediksikan, baik itu peluang, skor maupun hasil pertandingan. Dan saat ini setelah berhasil mencetak touchdown, dengan sombongnya Yamato memprediksikan bahwa hingga peluit akhir berbunyi, tim Daemon tidak akan pernah mencetak satupun angka dan akan kalah dengan skor 42-0. Sementara itu, Monta yang sebelumnya dikalahkan oleh Taka, kini telah mulai bersikap serius. Meski dirinya tahu bahwa kemampuan Taka sangat jauh di atasnya, tapi Monta tetap optimis bahwa dirinya akan mampu mengalahkan Taka pada pertarungan selanjutnya.
Kemudian pada giliran berikutnya, Taikoku yang ingin mendapatkan penguasaan bola kembali saat itu memutuskan untuk melakukan onside kick, di mana dengan cara ini mereka nantinya akan berpeluang untuk melakukan kick off lagi. Lalu setelah onside kick dilakukan, perebutan bola pun kini mulai terjadi. Pada momen ini, Monta yang dibantu oleh Sena saat itu hampir mendapatkan bola di udara. Akan tetapi untuk yang kedua kalinya, lagi-lagi Monta berhasil didahului oleh Taka yang saat itu melompat lebih tinggi. Dan oleh karena hal ini, akhirnya bola pun secara resmi menjadi milik Taikoku lagi. Kemudian setelah itu, Taikoku yang hendak melakukan kick off kembali, kini mulai memasukkan quarterback andalan mereka yaitu Karin Kozumi. Dengan dimasukkannya pemain wanita satu-satunya ini, tentunya membuat para pemain Demon merasa penasaran. Hingga setelah kick off dimulai, akhirnya mereka pun diperlihatkan dengan kemampuan hebat Karin yang mampu melempar bola dengan akurat. Yang mana berkat lemparan tersebut, tim Taikoku berhasil meraih first down dengan sangat cepat. Lalu pada giliran selanjutnya, Karin kembali menunjukkan kemampuannya yang hebat. Kali ini dengan sangat cepat, dirinya mampu menghindari hadangan Kurita yang saat itu hendak menyergapnya. Dan lagi-lagi dengan lemparan cantiknya, dia berhasil mengirimkan umpan akurat kepada Yamato. Di sisi lain, Yamato yang mendapat bola kemudian berlari sekuat tenaga ke daerah pertahanan Daemon. Di sini secara mengejutkan, Yamato menunjukkan kemampuannya bernama Mountain of Ghost, yang mana kemampuan ini sangat mirip dengan Devil Bat Ghost milik Sena. Tapi bedanya, Mountain of Ghost mampu menciptakan bayangan lebih banyak yang akhirnya membuat 3 pemain Demon terkecoh sekaligus. Kemudian setelah melewati 3 pemain Daemon, kini Yamato pun akhirnya berhadapan langsung dengan Sena. Di sini mereka mulai terlibat pertarungan yang sangat sengit. Terlihat saat itu dengan kembali menggunakan Mountain of Ghost, Yamato tengah mencoba untuk mengecoh Sena. Akan tetapi Sena yang sebelumnya telah dilatih oleh Shin saat itu mulai menunjukkan perkembangannya. Dengan kesigapan yang dia miliki, Sena berhasil menangkap tubuh Yamato hingga membuat Yamato terhenti. Namun ketika Sena menganggap upayanya ini telah berhasil, rupanya Yamato masih memiliki cara lain untuk bisa lolos. Saat itu dengan tekniknya bernama Kaiser Charge, Yamato mampu terus melaju menuju garis akhir walau tubuhnya masih dipegangi oleh Sena. Dan berkat upaya dari Yamato ini, kini Taikoku pun berhasil menambah keunggulan menjadi 14-0. Dari sini Sena pun mulai memahami perbedaan kekuatan antara dirinya dan Yamato. Meski Sena merasa lebih unggul dalam hal kecepatan, tapi kalau soal keseimbangan dan kekuatan, dirinya masih kalah jauh dari Yamato. Namun walau kenyataannya seperti itu, Sena justru semakin terpacu untuk bisa mengalahkan Yamato. Terbukti pada giliran selanjutnya, Sena yang saat itu mendapatkan bola dengan sigap langsung melaju kencang dan kembali berhadapan dengan Yamato. Seakan tidak ingin dikalahkan untuk kedua kalinya, secara mengejutkan Sena mulai menunjukkan teknik barunya bernama Multiple Devil Bat Ghost, di mana gerakan dan efeknya ini sangat mirip dengan apa yang dilakukan oleh Yamato sebelumnya. Tapi sayang, teknik baru yang telah dia tunjukkan ini ternyata belum mampu melewati hadangan dari Yamato. Dirinya justru berhasil ditangkap dan dijatuhkan dengan keras. Lalu pada giliran selanjutnya, tim Daemon kembali melakukan serangan. Walau pada awalnya berjalan dengan buruk, tapi pada akhirnya mereka hampir menciptakan peluang emas yang cukup baik. Di sisi lain, Taka yang mulai menyadari rencana dari Daemon tiba-tiba saja mengajukan timeout untuk pertama kalinya. Padahal selama turnamen sebelumnya, hal ini belum pernah dilakukan oleh tim Taikoku. Dari sini bisa dilihat bahwa Taka selaku ahli strategi mulai merasakan bahaya yang bisa mengancam keunggulan timnya. Di sisi lain, Hiruma yang juga tak ingin kalah begitu saja saat itu merencanakan sesuatu untuk bisa mencetak angka pertama. Dalam rencananya ini, dia akan terus-menerus melemparkan umpan jauh kepada Monta dalam kurun waktu 10 menit ke depan. Dan benar saja saat pertandingan dimulai kembali, Hiruma terus-menerus melemparkan umpan jauh kepada Monta meski umpan tersebut selalu mampu dihalau oleh Taka. Hingga sampai kesempatan mereka habis, bola pun kini beralih menjadi milik Taikoku. Pada giliran ini, tim Taikoku mulai menggempur pertahanan tim Daemon melalui para pemain hebatnya. Di sini akhirnya kita pun diperkenalkan dengan beberapa pemain hebat tersebut. Mereka diantaranya adalah Tokashiki Oryo yang dulu merupakan kapten dari Okinawa High Boxer, Sano Mikoto yang dulu merupakan receiver andalan dari Shachi Golden,
dan Tenma Dojiro yang dulu merupakan runner andalan dari Shinryujin Naga. Berkat kerjasama dari para pemain berkualitas ini, tim Taikoku pun akhirnya berhasil kembali menambah keunggulan menjadi 21-0. Kemudian pada giliran tim Daemon, lagi-lagi Hiruma membuang-buang peluang dengan melemparkan bola jauh ke depan. Dan sama seperti sebelumnya, upayanya ini sama sekali tidak menghasilkan apapun. Selanjutnya, setelah kesempatan Daemon habis, bola pun kini kembali dikuasai oleh tim Taikoku. Dan pada kesempatan kali ini, secara mengejutkan, Taka menunjukkan pada Monta bahwa dirinya telah mengetahui strategi yang hendak dilakukan Monta dan Hiruma sejak tadi. Saat itu, dengan mempraktekannya langsung di hadapan Monta, Taka yang dibantu oleh Karin berhasil mencetak touchdown, sekaligus membuat Monta dan Hiruma terkejut. Dan dengan ini, skor pun berubah menjadi 28-0. Sementara itu, meski telah dikalahkan berkali-kali, tapi Monta rupanya belum mau menyerah begitu saja. Terbukti pada giliran berikutnya, Monta kembali mencoba berhadapan dengan Taka. Dan secara mengejutkan, pada pertarungan kali ini, Monta akhirnya mampu menunjukkan sebuah perkembangan. Saat itu, dengan menggunakan beberapa tipuan, Monta sedikit lagi hampir mendapatkan bola, yang mana hal ini sontak membuat Taka terkejut untuk pertama kalinya. Seiring waktu berjalan, kini pertandingan pun sudah mulai memasuki babak kedua. Dan kembali tim Taikoku berhasil menambah keunggulan menjadi 35-0. Saat itu Yamato yang tak mampu dihentikan oleh siapapun melaju sangat kencang hingga berhasil mencetak touchdown. Di sisi lain, Sena yang semakin terpukau dengan kemampuan Yamato kemudian meminta kepada Hiruma untuk memberikannya kesempatan membawa bola, agar dirinya bisa mencoba melewati hadangan dari Yamato. Lalu setelah permintaan itu dikabulkan, Sena pun kini mulai berlari membawa bola. Hingga setelah dirinya sampai di hadapan Yamato, Sena pun mencoba mengeluarkan teknik Devil Bat Dive seperti yang pernah dia lakukan pada Shin. Tapi sayang, dengan postur Yamato yang lebih tinggi ini, Sena pun pada akhirnya berhasil ditangkap dan dijatuhkan dengan mudah. Kemudian pada giliran selanjutnya, dengan waktu yang kini tersisa tinggal 9 menit lagi, tim Daemon memutuskan untuk bermain menggunakan instruksi khusus. Atau dengan kata lain, mereka akan menggunakan taktik yang berbeda-beda sesuai kode yang disampaikan oleh Hiruma. Selain bertujuan untuk mempersingkat waktu, hal ini juga dilakukan untuk membuat tim lawan kebingungan dengan langkah yang akan mereka ambil. Dan benar saja, dengan menggunakan cara itu, mereka perlahan mampu meraih first down berkali-kali. Hingga pada puncaknya, setelah berkali-kali mencoba, tim Daemon pun akhirnya berhasil mencetak touchdown berkat tangkapan dari Monta. Saat itu, untuk pertama kalinya, Monta berhasil mengalahkan Taka dalam duel 1 lawan 1. Yang mana hal ini sontak membuat Taka dan para pemain Taikoku lain terkejut. Kemudian, untuk memaksimalkan peluang, tim Daemon saat itu mengambil bonus touchdown untuk mendapatkan 2 poin tambahan. Dan dengan mengandalkan kekuatan Kurita, akhirnya mereka pun sukses mendapatkan 2 poin tersebut dan merubah kedudukan menjadi 35-8. Kemudian setelah itu, pada giliran Taikoku, Daemon kembali menggunakan taktik isyaratnya. Dan berkat taktik tersebut serta pembacaan situasi yang tepat dari Hiruma, mereka pun berhasil mendapatkan bola bahkan sampai mencetak touchdown. Saat itu, dengan keadaan Yamato yang berdiri terlalu depan, Sena yang telah mendapatkan bola mampu dengan leluasa berlari hingga menuju garis akhir. Dan sama seperti sebelumnya, setelah mencetak angka, mereka kembali mengambil bonus touchdown. Skor pun kini berubah menjadi 35-16. Di sisi lain, tim Taikoku yang mulai terlihat waspada kemudian berdiskusi untuk memikirkan rencana selanjutnya. Karena bagaimanapun kejadian seperti ini baru pertama kali terjadi sepanjang 30 tahun sejak tim Taikoku berdiri. Lalu setelah selesai berdiskusi, mereka pun kini mulai bersemangat kembali untuk mencetak tambahan angka. Saat itu, berkat kerjasama apik antara Karin dan Taka, tim Taikoku mampu meraih first down beberapa kali. Hingga setelah jarak semakin dekat, akhirnya penyerangan pun diserahkan pada Yamato yang memiliki kemampuan berlari yang sangat luar biasa. Dan benar saja, berkat hal itu, tim Taikoku pun berhasil menambah angka menjadi 41-16. Pada momen ini terjadi suatu hal yang cukup menarik, di mana Monta yang tak ingin Daemon kehilangan poin lagi, saat itu mencoba menggagalkan bonus tendangan dari tim Taikoku.
Walau awalnya sempat diragukan, tapi pada akhirnya Monta benar-benar berhasil memblok arah bola dan membuat tim Taikoku gagal menambah poin. Dan kini dengan sisa waktu tinggal 5 menit lagi, tim Demon semakin bekerja keras untuk mengejar ketertinggalan. Namun berbagai upaya yang coba mereka lakukan sama sekali tidak membuahkan hasil. Baik tangkapan Monta maupun kecepatan Sena saat itu berhasil digagalkan oleh Yamato dan Taka. Sementara itu, Yamato yang melihat situasi pertandingan kemudian mengatakan bahwa menurutnya Hiruma telah membuat kesalahan dengan mempercayakan semuanya pada Sena dan Monta. Karena sampai kapanpun mereka berdua ini tak akan bisa lagi melewati dirinya dan Taka. Di sisi lain, Sena yang mendengar hal itu tampaknya sedikit merasa terpukul. Akan tetapi dengan tekad yang masih membara di hatinya, Sena memutuskan untuk terus mencoba tanpa henti sampai dirinya bisa melewati Yamato. Hingga pada giliran berikutnya, upayanya ini pun akhirnya mampu membuahkan hasil. Saat itu setelah belajar dari kesalahan, Sena secara mengejutkan menunjukkan sebuah teknik baru bernama Devil Fourth Dimension, di mana dirinya seakan mampu memutarbalikkan waktu dengan kecepatan hentakannya. Dan dengan teknik barunya ini, akhirnya Sena pun berhasil melewati Yamato hingga mencetak touchdown. Skor pun kini berubah menjadi 41-24 setelah Daemon mencetak bonus touchdown lagi. Kemudian setelah itu, pertandingan pun kembali berlanjut. Saat itu dengan kick off dari Daemon, Musashi mulai melakukan tendangan jarak jauh. Tapi bukan diarahkan ke gawang, melainkan tepat mendekati garis akhir pertahanan Taikoku. Hal ini bertujuan untuk dijadikan sebagai umpan agar para pemain di sana bisa menangkap dan langsung mencetak touchdown. Akan tetapi bola yang terlempar ke daerah sana rupanya memicu perebutan yang cukup sengit di antara kedua tim. Hingga pada akhirnya tim Taikoku yang berusaha mengamankan bola saat itu malah membuat bolanya terjatuh melewati garis akhir pertahanan. Yang mana hal ini membuat wasit meniupkan peluit bahwa tim Taikoku telah melakukan safety. Atau dengan kata lain, akibat dari hal ini, maka tim Daemon berhak mendapat 2 poin serta mendapat penguasaan bola kembali. Dengan ini skor pun berubah menjadi 41-26. Dan kini dengan selisih 15 poin, tim Daemon hanya butuh 2 touchdown lagi untuk bisa membalikkan kedudukan. Pencapaian yang dilakukan oleh Daemon ini benar-benar membuat para penonton terkagum-kagum. Mereka tidak menyangka bahwa tim Daemon yang tadinya tertinggal 35 poin, kini perlahan mulai bangkit kembali dan mampu mengejar ketertinggalan. Sementara itu, tim Daemon yang telah bersiap kemudian memulai kembali pertandingan. Dan sama seperti sebelumnya, kali ini mereka menggunakan taktik isyaratnya untuk berulang kali menciptakan first down. Tapi sayang di saat terakhir, Sena yang dipercaya mampu melewati Yamato rupanya kali ini berhasil dihentikan dengan cepat. Kejadian ini tentunya membuat orang yang melihatnya sangat terkejut. Bagaimana tidak, hanya dengan sekali melihat saja, Yamato telah berhasil menemukan cara untuk menghentikan teknik baru Sena. Dan akibat dari keberhasilan Yamato ini, kendali permainan pun kembali berpindah untuk tim Taikoku. Akan tetapi Hiruma yang melihat itu sepertinya tidak terlalu mengkhawatirkannya. Karena pada giliran berikutnya, dengan memanfaatkan kelengahan Yamato yang terus fokus pada Sena dan dirinya, Hiruma berhasil mengirimkan umpan kepada Yukimitsu yang saat itu tidak terjaga. Dan berkat hal ini, tim Daemon pun berhasil mencetak touchdown melalui Yukimitsu. Skor pun berubah menjadi 41-34. Saat ini, dengan keadaan yang hampir terkejar, tentunya membuat tim Taikoku semakin memperkuat permainan. Dan benar saja pada giliran berikutnya, mereka benar-benar bermain sangat gigih untuk mencoba menambah skor. Di sisi lain, Hiruma yang melihat hal itu tampaknya mulai merasa kewalahan. Terlebih setelah dirinya melihat waktu yang tersisa hanya tinggal 4 menit lagi. Yang bisa dia lakukan saat itu hanya bertahan dan sesekali mengganggu alur permainan dengan mengajukan timeout. Hingga setelah waktu tinggal 1 menit lagi, tim Daemon justru malah semakin dibuat terpojok setelah lawannya berhasil mencetak 3 poin melalui tendangan jarak jauh. Skor pun kini berubah menjadi 44-34. Dengan keadaan tertinggal 10 poin dan waktu tinggal 1 menit lagi, tentu saja membuat para pemain Daemon begitu merasa panik. Tapi untungnya berkat kepercayaan diri yang ditunjukkan Hiruma, mereka masih bisa menjaga permainannya tetap stabil. Tapi meski begitu, hingga sampai waktu menunjukkan 8 detik lagi, mereka belum mampu mengubah skor.
Hal yang bisa mereka lakukan saat ini hanyalah mengerahkan seluruh kemampuannya pada satu serangan terakhir. Saat itu dengan menggunakan Devil Cross antara Hiruma, Sena, dan Monta, mereka berhasil mengelabui beberapa pemain Taikoku. Dan berkat kerjasama yang apik di antara mereka bertiga ini, akhirnya mereka pun mampu mengirimkan bola pada Sena yang telah siap berlari dengan kencang. Akan tetapi di saat Sena telah mulai berlari, tiba-tiba saja dia kembali dihadang oleh Yamato. Dengan waktu yang sudah tidak lama lagi, ini tentunya menjadi pertarungan puncak di antara mereka berdua. Saat itu, sementara Sena tengah bersiap dengan Devil Fourth Dimension-nya, Yamato juga telah bersiap dengan teknik tingkat tinggi miliknya. Namun di luar dugaan, pada momen ini, ternyata Sena tidak hanya menggunakan Devil Fourth Dimension saja, melainkan dirinya juga menambahkan teknik Devil Bad Ghost untuk menciptakan kebingungan pada diri Yamato. Dan berkat perpaduan kedua teknik tersebut, akhirnya Sena pun berhasil mengalahkan Yamato dan mencetak poin touchdown. Kemudian setelah itu, dengan skor 44 lawan 42 serta waktu yang tinggal 3 detik lagi, tim Diamond mencoba mendapatkan penguasaan bola dengan melakukan onside kick. Saat itu, dengan kepercayaan diri yang tinggi, Hiruma mempercayakan tangkapan bola pada duet Sena dan Monta. Lalu setelah bola ditendang oleh Musashi, perebutan bola pun kini mulai terjadi. Dari sini pertarungan puncak antara Monta dan Taka menjadi penentu apakah Diamond masih memiliki peluang untuk menang. Hingga pada akhirnya berkat pengalamannya serta bantuan dari Sena, akhirnya Monta pun berhasil mengalahkan Taka untuk yang kedua kalinya. Dan dengan ini bola pun kini menjadi milik tim Diamond. Lalu dengan waktu tinggal 1 detik lagi, tim Diamond kembali bersiap untuk memulai kick off-nya. Akan tetapi dengan waktu yang terbatas, rasanya sangat mustahil untuk mendapatkan touchdown hanya dalam sekali kesempatan. Apalagi jarak tempuh yang harus dicapai sampai garis akhir adalah 60 yard. Maka dari itu, untuk kick off kali ini, Hiruma bertaruh pada Musashi untuk bisa mencetak skor melalui tendangan jarak jauh. Yang mana hal ini sebenarnya juga hampir mustahil untuk dilakukan. Karena sampai saat ini tidak ada pemain SMA maupun sekolah tinggi yang bisa mencetak skor tendangan dari jarak 60 yard. Di sisi lain, meski sempat ragu, tapi Musashi tetap memutuskan untuk mencoba melakukannya demi menjawab kepercayaan dari Hiruma. Karena jika tendangan jarak jauh ini sukses, nantinya tim Diamond akan berhasil meraih 3 poin yang berguna untuk membalikan keadaan. Kemudian setelah semua bersiap, tendangan pun mulai dilakukan oleh Musashi. Tapi di sisi lain, rupanya Yamato tidak ingin membiarkannya begitu saja. Hingga di detik-detik terakhir, dirinya pun mencoba menepis bola untuk menghentikan tendangan tersebut. Tapi untungnya, berkat kegigihan yang ditunjukkan Sena dan kawan-kawan, upaya dari Yamato itu berhasil digagalkan. Dan kini dengan telah ditendangnya bola oleh Musashi, perhatian pun mulai tertuju pada bola yang melambung sangat jauh itu. Hingga pada akhirnya, setelah ditunggu-tunggu, bola itu pun ternyata mampu melewati gawang dan mengubah skor menjadi 44 lawan 45. Dan kini dengan skor tersebut dan peluit akhir berbunyi, akhirnya tim Diamond secara dramatis keluar sebagai pemenang dalam pertandingan tersebut. Bersamaan dengan itu pula, para pendukung Diamond yang tengah bergembira kini mulai bersorak meneriakkan kebahagiaan. Dengan sangat antusias, mereka saat itu langsung berlari ke dalam lapangan untuk merayakannya bersama para pemain. Dan pada momen ini, Sena yang tengah dilanda kebahagiaan tiba-tiba saja dihampiri oleh Yamato. Di sana Yamato mengakui bahwa di antara mereka berdua, Sena lah yang lebih layak menyandang gelar Ice Shield 21. Well teman-teman, begitulah akhir dari pertarungan antara tim Diamond melawan tim Taikoku. Secara dramatis, akhirnya tim Diamond berhasil memenangkan pertandingan dan menjadi juara Christmas Ball. Namun perjalanan mereka tentunya tidak sampai di sini saja, karena kedepannya mereka akan menghadapi sebuah turnamen yang jauh lebih bergengsi lagi. Untuk mengetahui ceritanya, pantengin terus channel ini karena ceritanya masih cukup panjang. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam olahraga.